Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan aplikasi kami yang bertemakan perpustakaan Sistemik Madira Indonesia. Saya Fatun Barok sebagai pembimbing. Di halaman pertama akan ada halaman login dengan dua form yang harus diisi, yaitu username dan password. Mari kita untuk coba login. Setelah masuk, kita akan diberi tampilan awal yang berisikan navbar, dan di pojok kanan terdapat sign out, dan di sidebar terdapat beberapa menu, yaitu data pengguna, data yang berisi data buku, kategori, dan rak. Adapun transaksi, peminjaman, pengembalian, dan denda. Mari kita coba fitur data pengguna. Mari kita coba tambahkan sebuah user. Kita coba submit. Maka data user telah berhasil. Di sini kita dapat melihat akun saya yang baru saja dibuat. Di sini kita pun dapat mengedit ataupun menghapus. Kita coba edit sedikit datanya. Kita ganti tempat lahir jadi Bekasi. Maka data akan berubah. Adapun kita dapat menghapus akun yang telah kita buat seperti ini, maka akun akan dihapus. Adapun satu fitur lagi, yaitu cetak kartu. Kita akan coba cetak kartunya. Seperti ini tampilannya akan muncul sebuah halaman baru, sebuah kartu anggota perpustakaan. Saya akan menjelaskan tentang fitur data buku, yang mana di dalamnya ada kategori, ada juga rak bukunya. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang data bukunya, yang mana di dalamnya terdapat data-data buku yang akan kita pinjam secara detailnya, mulai dari penerbit, ada tahun buku, ada stok buku, ada tanggal masuknya. Nah, contoh detailnya bisa kita lihat ada sampul buku, ada judul buku, ada kategori, ada penerbit, ada pengarang, ada tahun penerbitnya, ada jumlah, terus ada raknya, ada lampirannya, dan tanggal masuknya. Kemudian kita lihat di kategorinya. Nah, di kategorinya, di dalamnya bisa kita lihat ya, ada dari nomornya, ada kategori, ada menambahkan kategorinya, ada men-search, terus menghapus. Nah, misalkan kita tambah kategori di dalamnya, misalkan ada novel. Nah, kita tambah kategorinya. Kemudian, nah, masukkan ada. Nah, coba kita search. Kita cari buku aljabar misalnya. Nah, kemudian muncul. Jadi udah nggak usah susah-susah, langsung bisa search ya. Kemudian kita lihat di raknya. Sama kalau di rak juga ada rak 1, rak 2, ada rak 3, ada rak 4. Nah, ada rak 5 sampai 6, bisa ditambah juga. Kita mau nambah misal sampai rak ke 10 juga bisa. Nah, kita juga tinggal search nih ke rak
di rak, misalkan kita mau nyari rak buku nomor 1, nanti kita tinggal search aja. Tinggal kita search, terus nanti keluar deh rak bukunya. Selanjutnya di sini kita akan mencari cari buku. Fiturnya itu bisa melihat ada detail di sini yang dari data anggota. Ya, anggota juga bisa men-search buku. Kita bisa search, sini ada bagian search. Kita bisa misalkan untuk mencari buku Laravel, kita bisa men-search Laravel. Bisa lihat detail juga. Lalu kembali. Mungkin selebihnya juga sama, seperti mencari buku Romeo and Juliet. Bisa melihat detailnya. Nah, sudah muncul, mungkin segitu saja. Selanjutnya di sini saya akan melihatkan data peminjaman. Lalu kita masuk ke admin untuk melihat data peminjaman tersebut. Lalu telah masuk, lalu kita bisa mencari atau masuk ke bagian data peminjaman. Di sini kita bisa melihat para data peminjam buku. Lalu di sini juga kita bisa dilihat oleh admin terutama. Nah, untuk membuat suatu data kita bisa mengisi dari fitur data tambah pinjam. Nah, lalu kita masuk ke form pengisian data tersebut. Setelah mengisi data tersebut, hasilnya akan terlihat seperti yang sudah ada. Setelah itu, untuk melihat data anggota, kita bisa sign out untuk login ke data anggota. Misalkan data Alones. Lalu kita sign in. Dan ini adalah data dari peminjam tadi sebagai anggota, dan ini adalah data dari anggota peminjam buku tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur yang selanjutnya, yaitu transaksi peminjaman buku. Di sini ada tabel untuk anggota yang meminjam. Jika mau pinjam buku, kita bisa klik tambah pinjam, terus isi datanya, nomor peminjam, tanggal peminjam, ID anggota, biodata, lama peminjaman, terus kode bukunya, dan data buku. Kalau udah tinggal di submit aja, nanti akan muncul di tabel yang di sini. Ini ada tabel denda untuk anggota yang tidak mengembalikan buku untuk peminjaman 95 hari. Total peminjamannya 28.500. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur tentang pengembalian. Pertama, di fitur peminjaman, jika sudah selesai meminjam, kita lihat dengan sesama kolom-kolomnya seperti nomor pinjam, ID anggota, nama, tanggal pinjam, dan balik pinjam, dengan lihat juga status dan dendanya. Jika sudah semuanya selesai, kita klik kembalikan. Di sini detail-detail orang yang meminjamnya seperti nomor peminjaman dan lain-lainnya. Jika sudah sesuai dengan yang seharusnya, klik kembalikan. Jika sudah, kita masuk ke fitur pengembalian. Nah, di sini terpampang jelas nama-nama orang yang sudah mengembalikan buku yang sudah dipinjam, seperti ID anggota, nama pinjam, tanggal baliknya,
statusnya juga pastinya sudah dikembalikan dan terpampang jelas tanggal dikembalikannya berapa dan denda yang tersebut juga. Untuk selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan fitur denda yang saya buat. Di sini saya membuat sebuah tabel yang berisikan nomor, harga denda, status, mulai tanggal, aksi, serta fitur search. Nah, di sini admin bisa mengakses harga denda yang sudah ditentukan. Misalkan kita menambahkan 30.000. Nah, untuk di sini harga denda tersebut statusnya tidak aktif. Untuk tidak aktif, harga denda bisa dihapus. Nah, untuk harga denda yang di nomor 1 ini dia tidak muncul karena statusnya aktif. Kita tambahkan lagi 30.000. Nah, untuk harga denda yang aktif, data tersebut tidak akan bisa dihapus. Untuk selanjutnya, mari kita masuk ke akun anggota. Nah, untuk salah satu akun anggota perpustakaan STIMI, karena sudah melampaui batas pengembalian, buku tersebut akan menampilkan sebuah harga transaksi denda tersebut. Nah, di sini yang bisa mengetahui data denda tersebut hanyalah anggota tersebut dan admin. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur yang terakhir, yaitu fitur data anggota. Di fitur data anggota ini kita bisa mengupdate user. Ya, di sini kita login menggunakan user yang bernama Hana. Misalkan kita bisa mengganti nama penggunanya, tempat lahir, tanggal lahir. Hanya saja kita tidak bisa mengganti username dan email kita ya. Tapi jika kita ingin misalkan mengganti password, jika diperlukan bisa kita ganti, dan nomor telepon atau juga alamat ya. Misalkan sebagai contoh kita ganti tempat lahirnya menjadi Surabaya misalkan, dan nomor teleponnya kita jika ingin menggantinya misalkan kita ganti saja nomor teleponnya, lalu kita edit data, maka data user ini kita berhasil diganti ya. Tempat lahirnya bisa menjadi Surabaya dan nomor teleponnya juga sudah diganti ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam mempresentasikan web yang kami telah buat. Sekian dan terima kasih.